Smart viewers, kamu pernah nggak sih awalnya ingin mengambil gelas yang ada di dapur, namun saat di dapur kamu lupa ketika ingin berbuat apa? Ya, atau saat kamu pergi keluar rumah, namun baru saja beberapa langkah berjalan, tiba-tiba kamu teringat. Tadi udah kunci pintu atau belum ya? Nah, kenapa sih kita bisa lupa sama kejadian yang padahal baru saja terjadi? Kita mungkin masih bisa mengingat kejadian yang terjadi 10 tahun yang lalu, namun ternyata otak kita juga bisa melupakan kejadian yang baru saja terjadi 5 menit yang lalu. Nah, smart viewers, fenomena ini disebut dengan short term memory loss. Seperti yang diketahui, memori jangka pendek, jangka panjang, dan memori yang bekerja memainkan peran penting dalam hal mengingat, belajar, dan menciptakan sesuatu. Memori jangka pendek sendiri adalah informasi yang dipikirkan atau disadari saat ini oleh seseorang. Peristiwa terbaru dan data sensorik seperti suara disimpan dalam memori jangka pendek. Dan memori jangka pendek sering mencakup peristiwa selama periode mana saja dari 30 detik hingga beberapa hari. Namun, kemampuan otak untuk menyimpan memori jangka pendek itu lebih terbatas. Informasi baru yang diterima akan mengeluarkan dan menggantikan informasi yang sudah ada di dalam otak sebelumnya. Berbeda dengan ingatan jangka panjang yang memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dan berisi mengenai hal-hal seperti fakta, ingatan pribadi, atau nama-nama orang yang mungkin harus diingat. Nah, memori jangka pendek ini terjadi di lobus frontal dari korteks cerebral. Kemudian informasi ini berhenti di hipokampus, lalu ingatan dipindahkan ke area korteks cerebral yang terlibat dalam bahasa dan persepsi untuk penyimpanan permanen. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal. Mengapa sih seseorang bisa mengalami short term memory loss? Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa seseorang bisa mengalami short term memory loss. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah faktor usia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa semakin tua usia seseorang, perkembangan otaknya pun juga semakin lamban. Namun meski begitu, penelitian mengungkapkan bahwa hilang ingatan di usia tua bukanlah menjadi hal yang tidak bisa dihindari loh. Meski mereka sebenarnya sudah dapat mempertahankan kemampuan untuk membuat sel-sel otak baru dan membentuk koneksi syaraf baru. Selain penuaan, sejumlah faktor lainnya juga bisa mempengaruhi seseorang mengalami short term memory loss. Seperti misalnya penderita penyakit neurodegeneratif yang meliputi penyakit Alzheimer, Huntington, Parkinson, demensia, hingga cedera kepala. Selain itu, mengonsumsi obat-obatan juga bisa menjadi penyebab seseorang bisa mengalami lupa ingatan. Obat-obatan yang dimaksud bukan hanya sekedar sejenis narkotika, namun juga obat-obatan lainnya, seperti obat kolesterol, obat darah tinggi, penghilang rasa sakit, obat penenang, atau obat tidur, dan masih banyak lagi. Akan tetapi faktor psikologis pun juga bisa menjadi penyebab seseorang mengalami short-term memory loss. Salah satunya adalah depresi. Dalam sebuah studi tahun 2018 yang menilai sekelompok orang dewasa yang lebih tua bebas dari stroke dan penyakit berat lainnya, namun mengidap depresi, mereka memiliki masalah ingatan yang lebih buruk. Ukuran otak kecil mereka pun juga terlihat lebih kecil dan memiliki peningkatan resiko infark otak, yakni kondisi kerusakan jaringan otak yang disebabkan oleh kurangnya suplai darah yang memadai. Selain depresi, gangguan stres pasca trauma atau PTSD hingga stres berat juga bisa menyebabkan short-term memory loss. Pada beberapa kasus yang cukup serius, penderita short-term memory loss biasanya akan diberikan sejumlah penanganan oleh dokter, seperti terapi oksigen dan observasi, fisioterapi, hingga pemberian obat tertentu. Nah, namun sebelum itu semua terjadi, kamu bisa loh mencegah masalah hilang ingatan jangka pendek ini dengan beberapa cara yang sebenarnya cukup mudah untuk dilakukan. Yang pertama, hindari mengkonsumsi minuman beralkohol terlalu sering atau berlebihan. Yang kedua, gunakan pengaman kepala atau helm saat sedang berkendara, beraktivitas di lokasi pembangunan, atau juga saat melakukan olahraga yang beresiko menyebabkan cedera kepala. Ketiga, terapkan pola hidup sehat dengan cara berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, serta istirahat yang cukup. Keempat, jaga kesehatan mental kamu yakni dengan mengelola stres dan juga relaksasi. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk menghindari stres adalah dengan cara bersosialisasi.
Dan kelima, kamu bisa melakukan senam otak yang bisa membantu meningkatkan daya ingat kamu. Seperti bermain catur, mempelajari bahasa baru, mempelajari alat musik, bermain kartu, hingga bermain teka-teki silang. Hilang ingatan bisa bersifat sementara dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari secara signifikan. Namun pada kasus yang parah, hilang ingatan bisa juga membuat penderitanya menjadi sulit hidup mandiri dan harus bergantung pada orang lain. Yes, dan oleh sebab itu semakin cepat ditangani maka semakin baik pula peluang penderita hilang ingatan untuk bisa pulih. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, bisa kalian langsung ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, subscribe, dan juga nyalain tombol notification kalian.